Jujur tuh pialanya baru dipegang sekitar beberapa menit sih. Habis itu langsung disimpan di kotak. Aku kan kadang sering denger ya kayak orang bilang tuh kayak gila mau pingsan rasanya, gila mau pingsan. Tapi kemarin asli beneran mau pingsan loh rasanya. Beneran ya? Yang paling ngeselin itu adalah pada saat kita dapet challenge yang kita nggak familiar. Iya. Itu capek loh, muter otaknya tuh capek. Cuman kalau yang aku paling amazed gitu ya dengan knowledge-nya, dengan skill-nya dan dengan apa kayak masukan-masukannya itu Chef Renata. Dia tuh apa ya kayak dia ngerasain dikit, dia udah tahu itu apa bahannya di sana. Dia tahu kita pakai yang fresh atau yang enggak. Itu kayak ini lidahnya terbuat dari apa sih ini Chef Renata ini dari. Hai guys, balik lagi di channel aku, Ayu Kandi. Hari ini adalah hari keberapa di Bali? Ke-6? Wow, hari ke-6 di Bali. Dan sebenarnya aku mungkin beberapa hari lagi sih udah pulang ke Jogja. Dan ternyata tanpa disangka-sangka ada si Gio. Ini bener-bener nggak disengaja banget sih, bener-bener nggak sengaja karena waktu pas berapa hari yang lalu tuh dia tuh DM, dia bilang Kak Ayu lagi di Bali. Oh ternyata lagi pada di Bali semua, dan kita sempetin ketemuan sebentar buat ngobrol-ngobrol. Gio apa kabar? Baik, baik. Ayu apa kabar? Baik, puji Tuhan baik. Gio ini yang menang ya, yang menang MasterChef season 10. Jangan gitu dong, ya? ini ada yang lain. Banyak ini kayaknya. Nonton bayaran. Aku happy banget bisa ketemu Gio di sini. Masa? Iya beneran. Oh, Kayak bener. gak nyangka gitu, ternyata pada ke Bali. Kita tuh butuh healing Kak. Oh, Kita udah berbulan-bulan apa karantina, benar-benar keluar tuh langsung kayak ayo, aku bilang istriku, ayo kita langsung pergi. Ada loh. Dia kesini sama istrinya. Iya, dia kesini sama istrinya, dan perlu kalian tahu istrinya itu si Aca itu adalah Miss Indonesia tahun 2016. 2016. Beda angkatan sama aku berapa tahun ya? Jauh banget. Oh iya, sama-sama Iya. Miss Indonesia. Iya. Iya, Cuma iya, kan iya. Aca yang menang ya? Iya, Pemenangnya ya kan 2016 kan ya. Dia kesini sama keluarganya ber-12. ber-12 banyak banget. Dan tadi si Gio bilang katanya butuh healing, tapi emang beneran butuh healing Butuh healing kan? banget. Ya kan Kayu pernah karantina kan? Oh, pernah butuh banget. healing kan? Butuh healing banget, butuh healing banget. Dan memang Bali itu memang banyak banget tempat-tempat yang menyenangkan. Jadi memang salah satu tujuan di Indonesia. Salah satunya ini Iya, salah satunya ini. Kita lagi ada di huge restaurant. restoran di Di Batu Belik ya, Batu Belik. Dan ternyata di sini ada si Ana. Nanti kita ketemu sama Ana di sini ya. Nah, aku pengen nanya deh Gio, ya. rasanya gimana setelah menang? Apa yang kamu rasakan setelah memegang piala? Jujur tuh pialanya baru dipegang sekitar beberapa menit sih. Habis itu langsung disimpan di kotak terus sampai rumah langsung I see. dipajang. Jadi aku dicolong Ana. Terus apa yang kamu rasain jadi pemenang? Seneng sih. Seneng, happy, nggak nyangka. Oh. Basi jawabannya nih. Iya. Jadi udah harus ada template ya. Aku seneng banget. Aku nggak nyangka banget. Nggak, tapi serius. Maksudnya, jujur aku waktu pertama kali datang, ya of course kita semua datang ke MasterChef dengan satu dream, yaitu untuk menang. Ya kan. Cuman waktu itu pas tahu kayak apa, pas karantina, mulai karantina gitu ya, kayak ih ini orang-orangnya hebat-hebat banget ya. Maksudnya, ih dia bisa masak ini. Orang curhat sama si Aca kayak, Cak, dia bisa masak ini, dia bisa masak ini. Cak, dia tahu makanan ini, aku kok nggak tahu ya. Maksudnya gini, maksudnya kayak udah jiper duluan loh dengan semua orang gitu kan. Kayak, wah susah nih. Cuman ya pokoknya ya tetap jalanin aja. Sampai menang ternyata. Akhirnya menang. Tapi sebenarnya kita udah waktu pas masuk galeri, aku udah tebakan sih. Aku tebak-tebakan sama Wina gitu, siapa yang menang, siapa yang menang. Terus aku bilang, ini kayaknya cowok deh yang menang. Terus siapa? Kayaknya Gio yang menang, aku bilangnya gitu. Tapi beneran loh, aku serius aku udah ngomong sama Wina juga. Seriously, beneran. Tapi ternyata kamu menang beneran. Amin. Makasih. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Aku kan kadang sering denger ya kayak orang bilang tuh kayak gila mau pingsan rasanya, gila mau pingsan. Tapi kemarin asli beneran mau pingsan loh rasanya. Beneran ya? Iya kan? Bener ya? Kamu Kayak mau nangis gak sih kemarin tuh? nggak mau nangis Kak. Kayak
kayak biasa kalau dari tiduran terus langsung berdiri kayak tiba-tiba black kelengan. Asli beneran kemarin kayak begitu. Terus kayak tiba-tiba dia tuh kayak yang gitu. Kayak beneran itu mungkin kalau didramain ya. Mungkin kalau belajar dari anak kayak itu aku bisa jatuh gitu ke lantai. Tapi terbayarkan kan perjuangannya. Terbayarkan, puji Tuhan. Maksudnya apa ya, kayak ya nggak sia-sia lah. Kayak benar-benar selama ini belajar, selama ini latihan, terus sampai bisa menang. Dan lawannya Ami loh. Maksudnya Ami adalah salah satu orang yang juga aku jagoin dari awal. Tapi kok kalian kan kenal Ami kan, maksudnya yang kayak, nih resep ini tuh apa sih? Oh itu berapa ratus gram ini, berapa ratus gram ini, berapa ratus gram, maksudnya dia tuh udah tahu semuanya, iya kan? Dan aku ngelawan dia, dan dia tuh unggul kan kemarin tuh di ronde 1 kayak, kayak wah gila, ini susah sih, cuman ya bisa ternyata. Bisa ternyata. Dan aku ingat banget Gio itu kalau misalnya di ruang holding, jadi ada ruangan yang buat kita nunggu sebelum ke galeri, dia itu mojok buka buku dan cuma ngeliatin kita ribut. Dia bener-bener introvert guys, beneran. Dia sama introvert juga sih kayak aku sih, cuman kayak dia lebih parah mungkin ya. Kayak ya nggak, ya bukannya nggak mau ngobrol tapi emang orangnya diem. Tapi kalau sekali ngomong pecah langsung gitu. Iya aku tuh suka, maksudnya kalau di holding itu tuh kan kotak gitu ya. Aku tuh dari awal tuh emang suka yang kayak di sudut-sudut gitu, dan kebetulan emang aku selalu duduk di situ, jadinya pokoknya orang-orang udah tahu itu kursinya Gio gitu. Iya beneran. Iya kan, jadi nggak ada yang duduk di situ loh, beneran nggak ada yang duduk di situ, itu kursinya Gio gitu. Soalnya kan biasa di holding tuh rame ya, rame. Sementara kadang kita sebelum di holding itu adalah sebelum kita masak. Nah itu aku deg-degan pol orang-orang bilang. Kelihatan loh deg-degannya, kayak yang cuma tenang, diem gitu. Nggak lihat kaki aku tuh begini-begini. Ngejahit ya. Kayak yang lagi ngejahit. Orang-orang bilang ngejahit. Tapi itu aku beneran nervous, maksudnya. Dan di sudut itu dimana aku bisa fokus, buka buku, lihat nih kira-kira gue masak apa. Itu cuma di sudut. Nah, Gio, aku pengen tanya. Hal yang paling ngeselin sama yang berkesan banget selama kamu di galeri. Itu apa aja? Yang paling ngeselin ya? Aduh, yang paling ngeselin... Apa tuh? Apa? Una ketawa-ketawa. Yang paling ngeselin itu adalah pada saat kita dapet challenge yang kita nggak familiar. Iya, itu capek loh, muter otaknya tuh capek pas lah kalau kita lagi deg-degan. Kira-kira apa? Pernah nggak dapet apa yang? Kepala kambing itu udah nggak ada obat. Itu udah nggak ada obat. Itu wah itu gila juga sih. Udah semuanya aku nggak gitu suka kambing, jarang makan kambing, apalagi masak kambing dikasih kepala, iya kan? Kayak ini gimana cara ngolahnya? Ini harus diapain ini kepalanya? Akhirnya kamu bikin apa itu? Udah lupa. Kayak aku tuh dalam otak aku mau bikin gulai. Oh iya aku juga. Cuman kan karena aku agak ngawang dengan masakan Indonesia, jadi udah aku ambil bumbu Indonesia semua. Tapi kok jadinya nggak kayak jadinya nggak kayak gulai, jadinya kayak soto kuning gitu loh. Terus kepalanya aku presto dengan harapan aku presto, terus abis itu dia langsung empuk. Ya, sama juga, ternyata ini kok keras. Terus abis itu kamu trimming aja daging-daging. Iya, aku ambil pipinya doang jadinya, aku ambil pipinya doang. Aduh, pokoknya nggak deh. Gitu, itu challenge yang baunya. Kebayang gak sih bau kambing kepala lagi? Ambil yang di depan di kotak, inget kan? Iya, inget banget. Itu dari jarak berapa meter aja udah kecium bau. Itu yang paling ngeselin sih. Kalau yang paling berkesan itu adalah karantina. Ya, karantina ternyata tuh nggak serem menyeramkan itu. Awal tuh aku mau masuk MasterChef kayak salah satu concern aku adalah karantina bakal lama, dan maksudnya puji Tuhan kita dikirimin. Iya kan, dikirimin kayak teman-teman yang wah ternyata klop, ternyata asik gitu, dan kita berbulan-bulan tinggal sama mereka, udah tahu nih mereka bobroknya kayak apa, aninya kayak apa, dan ternyata kelar dari sana itu yang paling mengesankan gitu. Yang paling, maksudnya ya menang challenge itu mengesankan sih, cuman maksudnya kayak kalau diingat-ingat lagi kayak gila hidup sama mereka
kelucuan-lucuannya mereka Kangenin yang ya? iya yang bakal sangat kita kangenin Iya. sih itu. Ternyata mungkin ini kayak permasalahannya orang introvert ya, sama. Kekhawatiranku tuh juga seperti itu sama Wina, beneran. Sampai aku yang kayak sebelum aku berangkat tuh ya, aku sampai hampir semingguan tuh nangis ke suamiku. Iya. Karena ketakutanku ntar karantina gimana, lama, ketemu sama orang baru, itu yang aku takutin gitu. Ternyata Wina juga begitu, sama. Dan kamu juga begitu. Iya. Ya udah Oke, sesama orang ntar introvert ini karantina beneran nih. gimana? Aduh ntar dapat teman-temannya Iya kayak kan? gimana? Aduh, ntar kalau nggak cocok Iya, gimana? itu Aduh ini bener, gimana? sama banget, sama banget. Tapi akhirnya kan ya. Tapi akhirnya sangat mengesankan sih, sangat happy Iya, banget. iya. Kamu paling dekat sama siapa di galeri? Paling deket di itu tuh sama Romi sama Ami dan akhir-akhir sangat dekat sama Mario gara-gara kita sekamar terus pokoknya ya Si anak itu. terus si bocil itu ya dia tuh Emang kocak ya? ngeselin Ngeselin apa tapi kocak? ngangenin loh tuh Oh, anak iya kayak kadang tuh di kamar kalau nggak ada dia aku bisa telepon Mar lu di mana kok kayak sepi ya ini kamar kok kayak nggak ada yang teriak-teriak nggak ada yang petitilan tuh nggak Emang di kelakuannya emang begitu? iya emang gitu. Katanya dia penakut juga ya? Dia penakut juga. Dia pernah bangunin aku tengah malam gara-gara dia bilang Oh my god. dia minta aku temenin dia tidur gara-gara dia ketindisan. Terus dia nggak bisa tidur lagi, dia minta temenin. Oh my god. Ya itulah Mario. Oh Itulah my God, Mario, guys. Tapi kocak sih ya. Iya, kangen sama mereka dan ya itu yang paling mengesankan dan yang paling bakal dikangenin. Oke. Momen Terus, karantina. nih terakhir aku mau nanya. Dari 3 chef juri itu, yang paling kamu suka, yang paling kamu kayak kesel banget gitu? Suka Ada dan nggak? kesel ya. Kalau kesel sih jujur nggak ada sih. Karena maksudnya Kan semua pedes-pedes semua tuh. semua pedes sih. Cuman maksudnya pedesnya tuh Membangunkan. berdasar. Iya, maksudnya kalau emang mereka pedes ya karena emang either kita masaknya kurang atau ya pokoknya something yang kurang dari Iya, kita mereka gitu. jujur Mereka nggak banget. yang nggak tanpa dasar kayak ngomong apa Asal itu. gitu ya. Jadi kayak jujur aku respect banget sih sama mereka karena dulu sebelum ikut MasterChef kayak nonton MasterChef gitu ya kayak ya denger komentar juri ya udah gitu kan. Cuman pas udah ikut MasterChef kayak denger komentar juri tuh kayak gila ya, bisa ya. Ternyata mikir jawaban, maksudnya masukan dari mereka tuh sesuatu yang kita nggak kepikir dan make sense gitu loh. Ya pantas aja mereka juri ya. Juri, ya. Jadi kayak emang itu kalau yang ditanya yang paling aku nggak kesel itu jujur nggak ada sih. Nggak ada. Cuman kalau yang aku paling amazed gitu ya dengan knowledge-nya, dengan skill-nya dan dengan kayak masukan-masukannya itu Chef Renata. Oh iya sih, Iya. aku juga iya. Itu Renata juga. kadang tuh epic loh. Dia tuh kayak dia ngerasain dikit, dia udah tahu itu apa bahannya di sana. Dia tahu kita pakai yang fresh atau yang enggak. Itu kayak ini lidahnya terbuat dari apa sih ini Chef Renata ini? Dia emang jago banget sih. jago banget. Aku penasaran, Gio, kamu dulu pernah sekolah kuliner atau memang Aku doyan sekolah. mas? Oh, memang sekolah Aku kuliner. sekolah. Berarti emang jago banget. Gak jago-jago banget lah. Iyalah, menurut aku lah. Karena aku udah punya background dan masak terus pasti. Enggak Di rumah. juga. Oh, yang di rumah Aca atau kamu yang masak? Ya aku sih. Nah, ya Cuman itu kadang berarti kita kamu berdua mageran, jadi suka Oh, gojek, gitu. suka Oh. pesen makanan gitu. doyan makan juga Doyan pasti. makan. Waktu itu aku sekolah di Melbourne. Oh, di Melbourne. Aku sekolah di Melbourne 1,5 tahun. Oh, jadi kayak ngambil kelas Sekolahnya tuh sebenarnya singkat sih. Soalnya kayak seminggu aja cuman kelas tuh 3 hari. Aku tuh banyak belajar tuh di tempat kerja. Waktu di Melbourne aku sempat kerja dan di situ aku belajar lebih banyak kerja di kayak resto kerja di gitu. resto. Oh. Tapi nggak sampai resto sebagus ini sih. Maksudnya resto biasa aja. Cuman di situ belajar cara kerja cepat, kerja Iya, rapi. manajemennya gitu Iya. ya. Oh, jadi emang jago, emang ada background kuliner, Emang ada basic lah. basicnya. Cuman terus beneran kayak loh, maksudnya makan. ilmu-ilmu yang didapetin di MasterChef itu tuh yang nggak aku dapetin sebelumnya. Oh Jadi iya, kayak malah banyak baru gitu ya, ya, ilmu apalagi baru. menu-menu Nusantara ya. Ah. Kayak jujur ya, aku tuh kayak baru memahami, maksudnya aku udah tahu bumbu Indonesia, tapi aku tuh baru memahami tentang pembagian bumbu merah, bumbu putih, Yes, bumbu kuning iya. itu di MasterChef. Beneran, Serius. serius. Ya aku baru tahu. Oh ternyata tuh ada. Maksudnya ada basic. pembagian itu Iya. ya gitu. Jadi aku tuh baru belajar banget semuanya tuh di MasterChef. Oh,
sih. Berarti memang kamu gitu memang jago di western malahan ya? Aku emang lebih suka. Apa? Westernnya itu apa? Kayak Aku lebih suka Itali, kayak ya Itali gitu ya. Karena maksudnya orang-orang pikir kayak ih keren banget ya masak western. Padahal sebenarnya masakan western tuh lebih simpel tau daripada masakan Indonesia. Iya sih, memang kan? iya sih yang kayak salt Iya. pepper sama yang bumbu bumbu-bumbu kering itu lebih gitu-gitu. simpel. Iya sih memang sih. Ya emang aku akuin memang bumbu Nusantara emang jauh lebih Iya kan? ribet. Apalagi kalau misalnya kita jarang makannya kan, jadi Iya. kita nggak ngerti biasanya gimana. Nah, kalian ngerti nggak sih kalau Gio ini sebenarnya kakaknya sih? Siapa namanya? Clay. Clay itu adalah istrinya Joshua. Pasti pada inget dong Joshua. Gitu. Apa? Aku tuh baru cilik. iya aku tuh baru taunya malah waktu pas yang udah kita di galeri udah yang sebelum aku pulang malahan aku baru ngeh baru ngeh itu nggak tahu dari siapa yang ngomong gitu. Iya itu adik aku, terus adik aku nikah sama Joshua. Mereka ketemunya dulu main film bareng, terus pacaran, terus nikah. Nah Gio, setelah ini kamu ada planning apa? Setelah dari ini, MasterChef gitu. setelah ini Liburan dulu? healing dulu. Cuman abis itu mau fokusin, pokoknya aku kan dari awal ikut MasterChef ini aku mau bilang aku pengen share ke orang lain apa yang aku tahu, dan maksudnya aku mau bilang, maksudnya aku juga mau kayak nunjukin ke orang-orang kalau masak ya it's a simple thing gitu loh. Maksudnya aku pengen orang-orang tuh juga bisa masak melalui aku pengen share ilmu yang aku punya itu dari anything yang aku bisa aja sih, dari sosial media, dari kalau misalkan ntar ada tawaran mungkin ada demo atau gimana, pokoknya I want to share what I know to people. Itu mulia sekali sih. Dan kalau misalkan ternyata ada kesempatan untuk buka bisnis, emang ada cita-cita? Emang ada cita-cita sama istri, maksudnya untuk kayak kita punya usaha bareng dan kita berdua suka kuliner, suka makanan, kayak kalau emang ada jalan ke sana ya aku juga mau. Oke, mau western atau Nusantara gitu atau itu fusion? Masih belum tahu. dipertanyakan, masih dipikirkan. Tapi memang kalian berdua kayak memang ini ya, maksudnya doyan makan, doyan masak. Doyan makan, doyan masak, doyan jalan-jalan, doyan ya pokoknya gitu deh. Ya, semoga bisnisnya segera Amin. terrealisasikan. Oke, gitu aja guys, ngobrolnya sama Gio sebentar aja karena kita habis ini masih ketemu sama Ana dan Una juga. Wah, spesial banget. Oke Gio, thank you banget sudah bisa you, ngobrol-ngobrol. Thank you selama for having me. jalan-jalan. Thank you, kita ketemu di Bali. Semoga ini nggak yang terakhir kali ya. Oh, jangan dong. Kita bisa jalan-jalan Iya, lagi ya. main-main ke Jogja ya, Aca juga Iya, ya. sip. Bener. Aku mau ayam. Mau ayam. Katanya dia mau mandi kremes. Dia pernah bilang dia katanya mau mandi kremes, guys. Oke, thank you Gio. Ya, bisa beneran. Oke, thank you Gio, selamat jalan-jalan di Bali. Sampai ketemu lagi sama Aca juga ya. Terima kasih guys sudah mantengin di channel aku. Nanti aku masih ketemu lagi sama Una dan Ana, terus kita bisa main ke kitchennya Ana karena kita lagi ada di Huge Minyak Bali. Dan tadi udah diizinin sama head chefnya untuk jalan-jalan ke dalam. Seru ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa klik tombol lonceng di bawah supaya kamu nggak ketinggalan sama video-video yang lainnya. Bye.